kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita melangkah melakukan aktivitas kita mau bersatu dalam doa dan kita mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali di pagi hari yang indah ini. Tuhan masih izinkan kami kembali bangun, menikmati hari yang baru, hari yang indah Tuhan sediakan untuk kami boleh nikmati, untuk kami boleh beraktivitas sepanjang satu hari ini Tuhan. Sebelum kami melangkah dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kami mau mendasari dengan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, tolonglah supaya kami mengerti, memahami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan kita dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini dengan tema menjaga mata. Menjaga mata. Bapak Ibu Saudara, mata adalah salah satu sarana yang diciptakan Allah atau diciptakan Tuhan agar kita menjaganya dari kejahatan. Biasanya mata merupakan indera yang cepat menangkap atau cepat merangsang segala sesuatu. Jika penglihatan kita selalu diarahkan ke hal-hal positif, maka kita akan senantiasa didorong untuk melakukan hal-hal yang positif. Tapi sering sekali ketika kita menggunakan mata kita ini kepada hal-hal yang bersifat buruk atau bersifat negatif, tentu
akan terarahlah kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari itu ke arah-arah yang negatif. Bapak Ibu Saudara, orang yang biasanya sering melihat hal-hal yang bersifat keras atau kekerasan, pasti dia akan selalu melihat dan selalu mencontoh dan bisa saja akan melakukan tindakan yang bersifat kekerasan juga. Tetapi ketika kita melihat hal-hal yang baik, hal-hal positif, hal-hal yang menyenangkan, pasti kita akan bereaksi juga melakukan hal-hal yang bersifat menyenangkan atau bersifat positif tentunya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui bahwa tindakan kita, bahkan untuk apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, itu bisa saja Bapak Ibu Saudara mengandung akan mengarahkan kita kepada suatu reaksi yang membuat pada akhirnya bersifat positif atau negatif. Kalau yang kita lihat itu positif, maka tindakan kita pasti akan positif. Tapi yang kita lihat itu negatif, maka kita akan berlaku negatif. Maka firman Tuhan katakan dijaga. Ya kan? Kalau dijaga, pasti kita akan tidak langsung bereaksi seperti apa yang kita lihat. Tapi kalau kita enggak menjaga, maka apa yang kita lihat itu akan menjadi reaksi dalam tindakan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas menjelaskan kepada kita bahwa tubuh kita ini menjadi terang jika mata kita baik. Tubuh kita akan menjadi terang jika mata kita baik. Baik yang dimaksud adalah ketika kita senantiasa melihat, mengamati kehidupan menurut ukuran firman, bukan menurut ukuran apa yang kita lihat secara pandangan mata kita. Maka Bapak Ibu Saudara, menjaga mata kita untuk melihat hal-hal yang baik akan membantu hati kita juga untuk menyimpan penglihatan yang baik tertanam dalam lubuk hati kita sebagai sebuah mutiara kebijaksanaan yang tiada bandingnya. Maka Bapak Ibu Saudara, berbeda jika kita menggunakan mata kita dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tentunya pastinya dalam hati kita akan tertanam kebenaran atau pembenaran atas kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Maka jelas firman Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Dia adalah penerang dalam tubuh kita. Jika mata kita baik, maka terang seluruh tubuh kita ini, baik seluruh tubuh kita ini. Tangan kita juga akan baik, mata kita akan baik, mulut kita akan baik, langkah kita akan baik, arah kita pun akan baik. Tapi sebaliknya, di ayat 23, jika mata kita jahat, gelap. Kalau sudah gelap, gak akan bisa lagi melihat yang terang. Semuanya kita tabrak, semuanya kita bablas tanpa ada rem. Karena apa? Di dalam gelap pasti kita akan sering tersandung kalau tidak ada terang. Kita akan sering menabrak kalau tidak ada terang. Maka Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus menanamkan yang terang dalam diri kita. Dengan cara apa? Terangi dengan firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu yang akan menjaga, firman Tuhan itu yang akan mengingatkan, firman Tuhan itu yang akan senantiasa ada terus memimpin seluruh kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak melihat, membaca firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa membuat terang dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah malas membaca, malas melihat, malas merenungkan, yang ada kita selalu menabrak. Karena kita ada dalam kegelapan. Yang ada apa? Kita tanam itu sesuatu yang negatif terus. Sehingga apa? Hidup kita tidak berkembang. Hidup kita gitu-gitu saja Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini kita mau diingatkan kembali dengan firman Tuhan ini. Jaga mata kita. Jaga mata kita dengan hal-hal yang baik. Karena apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, kalau itu tidak kita jaga, maka reaksinya akan bersifat negatif. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang negatif, tapi kita bisa jaga dan firman Tuhan ingatkan kita, Roh Kudus Tuhan yang mengatakan bahwa itu salah, maka mata kita pun akan terarah ke arah yang baik. Karena apa? Ada pelita yang menerangi, yaitu Roh Kudus itu sendiri, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Maka mari kita jaga. Jangan sampai kita rusak mata kita dengan hal-hal yang negatif. Jangan kita rusak mata kita untuk melihat hal-hal yang bukan menjadi penglihatan yang tidak baik untuk kita lihat. Tapi mari kita gunakan mata kita ini untuk apa? Untuk membaca firman Tuhan, untuk melihat, untuk memahami, untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Teranglah seluruh kehidupan kita, teranglah seluruh langkah hidup kita, teranglah seluruh jalan-jalan kehidupan kita. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, melihat apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama
memuji Tuhan. Kita mau katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh sama-sama diingatkan kembali untuk kami boleh menjaga mata kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melihat hal-hal yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan firmankan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sungguh Tuhan, hamba berdoa menyerahkan untuk setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan di dalam menjalani aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Biar Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam sekolah, Tuhan menjaga melindungi kami, sehingga kami boleh kembali lagi ke rumah dengan pertolongan penyertaan daripada Tuhan. Mampukan kami bagi setiap kami yang juga mengambil waktu untuk berpuasa pada saat hari ini, kuatkan kami, tolong kami, supaya kami boleh mempergunakan waktu ini sehingga kami boleh mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Berkati juga untuk gereja GMI Jakarta Pusat, untuk setiap jemaat yang ada. Tuhan menolong memberkati Bapak Ibu jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, pagi ini tak henti-hentinya kami memohon Tuhan menjamah memulihkan, karena kami percaya Engkau jawaban dari setiap keluh kesah kami, jawaban dari setiap sakit penyakit yang kami alami, dan Engkau sumber pemulihan bagi setiap persoalan pergumulan sakit penyakit yang kami alami. Tutup bungkus jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat ini dengan kuat kuasa dan kasih setia Tuhan. Berkati juga untuk gereja-Mu GMI Wilayah 2 dalam proses pembangunan geraha. Tuhan juga menolong memberkati, mencukupkan dana-dana yang dibutuhkan, bahkan untuk setiap para hamba Tuhan, bahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan penempatan lokal, guru Injil, pendeta. Satukan kami supaya kami boleh bergandengan tangan bersama memajukan gereja Metodis menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi jemaat yang senantiasa datang rindu mencari Engkau, dan kami percaya Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi setiap jemaat yang ada. Berkati juga untuk bangsa dan negara ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bahkan jaga lindungi Bapa, sehingga bangsa kami ini ada dalam lindungan dan penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan. Dan kami akan mengakhiri
Ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.